Persidangan Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara berlanjut pada hari ini Kamis 7 November 2024. Fakta baru terungkap dari keterangan ahli yang disampaikan oleh dokter forensik Raja Alfat. Dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari itu menyebut luka korban kemungkinan diakibatkan luka bakar atau gesekan benda kasar dan bukan karena pukulan gagang sapu seperti yang disangkakan kepada Guru Supriyani. Untuk membahas topik ini kami mengundang kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan serta pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Pak Andri, apa kabar? Baik, baik, Bu. Baik, saya izin ke ke Pak Andri terlebih dahulu. Sebelum saya bertanya terkait perkembangan di sidang ke-6 hari ini, Pak Andri, baru saja kami dialog dengan Pak Samsudin, anggota Anda yang baru saja dipecat. Sebenarnya peristiwa tanggal 5 November itu dia hadir di acara mediasi yang diinisiasi oleh Pak Bupati atas perintah Anda. Pak Andri, singkat saja sebelum kita mulai ke tema dialog kita malam ini. Iya, memang pada saat itu saya telepon dia untuk hadir. Memang ada permintaan supaya mempertemukan Ibu Supriyani dengan Pak Wibowo. Saya bilang kalau dalam konteks bahwa menghadiri untuk jabat tangan atau salaman, saling memaafkan, saya pikir tidak ada soal. Itu tentunya dalam agama juga kan dianjurkan untuk maaf-maafan. Tapi yang saya tidak terima karena Samsudin saya sudah WA ya, dan dia tidak bisa mengelak. Ada bukti WA saya ke dia bahwa jangan tanda tangani kesepakatan apapun, itu saya bilang. Karena memang saya tidak mau ada kesepakatan perdamaian, ya kan? Kan ini jebakan-jebakan yang menurut kami sudah disiapkan ya. Meskipun perdamaian itu adalah ada permintaan maaf dari kedua belah pihak, dari Pak Wibowo dan dari Ibu Supriyani, dan bukan untuk menghentikan kasusnya di persidangan. Iya, tapi kan dari redaksinya itu kan bisa terbaca bahwa saling memaafkan dan tidak akan mengungkit atau menghentikan perkara-perkara termasuk perkara yang sedang disidangkan di PN Andoolo. Dan kemudian belakangan saya tahu bahwa Samsudin ternyata yang mengonsep itu. Ya. Itu berdasarkan keterangan Bu Supriyani. Sehingga ya saya bilang anggota saya ini sudah melanggar dari kebijakan saya sebagai ketua tim maupun sebagai pimpinan dia, sehingga ya harus diberi sanksi tegas seperti itu. Baik, kita langsung saja ke tema dialog kita hari ini, Pak. Perkembangan dari sidang ke-6 seperti apa hari ini, Pak Andri? Iya, tadi sidang terakhir ya, pembuktian dari kami menghadirkan ya kalau bisa dibilang gongnya lah tadi, karena memang ini ada salah satu yang belum terungkap ya. Memang ini menimbulkan perdebatan tentang luka ya. Karena kejaksaan JPU tidak menghadirkan dokter, baik itu dokter yang melakukan visum maupun ahli dari forensik nggak menghadirkan. Nggak tahu alasannya seperti apa. Makanya kami menghadirkan tadi. Dari keterangan dokter forensik sudah jelas bahwa luka itu biar 0,1% pun nggak ada kemungkinan bahwa luka itu disebabkan oleh sapu. Gitu. Karena jelas bahwa kalau luka pukulan itu menimbulkan cuma memar karena dia traumanya di dalam kulit. Itu tidak akan sampai melepuh, tidak akan sampai kulitnya menghitam, enggak seperti itu. Nah ini kan semakin membuktikan bahwa memang Ibu Supriyani dan sapu ini sudah menjadi tumbal, sehingga kami harapkan bahwa kehormatan dan kewibawaan Ibu Supriyani dan sapu ijuk ya dengan keterangan tadi bisa dikembalikan. Baik. Selain keterangan ahli, dokter forensik, juga ada pemeriksaan Ibu Supriyani sebagai terdakwa hari ini ya. Seperti apa perkembangannya Pak Andri? Ya, Ibu Supriyani tetap bahwa apa yang disampaikan sama di dalam BAP, bahwa dia memang tidak pernah melakukan, kemudian dia ceritalah termasuk rangkaian prosesnya bagaimana Ibu Supriyani harus dipaksa untuk minta maaf, diancam untuk ditersangkakan, kemudian dengan terpaksa Ibu Supriyani datang menangis di sana minta maaf, itu 5 kali. Makanya kalau ada sekarang yang menjadi juru damai, duta perdamaian, saya mau tanya, waktu Supriyani itu datang menangis-menangis 5 kali ke Pak Bowo, mereka ada di mana? Lah kok sekarang sidangnya di sidang pembuktian banyak menjadi juru damai, pembawa pesan damai, jadi nggak logis gitu. Baik. Jadi itu mereka nggak tahu rangkaian ceritanya gimana Ibu Supriyani berjuang. Itu yang menurut Anda aneh dan janggal. Saya ke Mas Reza. Menurut Anda dari serangkaian kasus ini, dari serangkaian sidang pertama Anda juga dipanggil sebagai ahli, Mas Reza, apa yang paling janggal? Yang paling janggal adalah ketika proses penegakan hukum termasuk terindikasi pada kasus ini, yaitu terlalu mengandalkan pada keterangan. Lebih-lebih keterangan dari sejumlah saksi yang masih berusia kanak-kanak.
Jadi saat itu di ruang persidangan saya diminta oleh penasihat hukum, oleh Pak Andri dan kawan-kawan untuk mencoba menakar bagaimana kualitas keterangan para saksi ini. Nah, saya pilih ke dalam 3 pembahasan, yaitu keterangan dari saksi anak-anak secara umum, kemudian lebih spesifik yaitu keterangan saksi yang tercantum di dalam BAP, dan yang lebih spesifik lagi adalah keterangan saksi berdasarkan situasi empirisnya. Jadi waktu itu penasihat hukum memperlihatkan kepada saya denah kelas, dan saya ajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan posisi korban, posisi saksi, posisi kepada terdakwa. Baik kepada penasihat hukum dan juga kepada jaksa, karena kemudian jaksa juga mengulas hal yang kurang lebih sama. Oh, jadi langsung ada cross examination saat itu. Nah, berdasarkan keterangan atau jawaban yang diberikan baik itu oleh penasihat hukum maupun oleh jaksa penuntut umum, saya sampai pada sebuah simpulan, satu, bahwa saya mempertanyakan kualitas keterangan saksi anak-anak ini seberapa jauh sesungguhnya keterandalannya untuk digunakan dalam perkara ini. Itu terlepas bahwa KUHAP akan menerima itu atau tidak sebagai saksi untuk dihadirkan di pengadilan. Tepat. Itu satu. Yang kedua, alhasil rekomendasi saya, seperti halnya pada kasus Cirebon, ketimbang terlalu mengandalkan pada keterangan dari saksi, apalagi saksi yang masih berusia kanak-kanak, akan jauh lebih jitu kiranya proses pembuktian mengandalkan pada bukti-bukti saintifik. Apa saja itu? Ya, tadi misalnya dari disiplin ilmu kedokteran forensik, saya pikir itu saintifik yang mudah-mudahan akan bisa membantu proses persidangan itu jadi lebih terang benderang. Ketimbang sekali lagi semata-mata atau terlalu mengandalkan pada keterangan saksi. Kesimpulan Anda adalah kasus pidana ini terlalu dipaksakan? Mungkin itu sudah terlalu jauh ya. Saya bisa mengatakan dipaksakan atau tidak, seandainya saya diberikan kesempatan untuk mencermati semua hal. Saya tidak punya kesempatan untuk itu. Saya sebatas mencermati keterangan dari saksi anak-anak. Baik, ketika ada reproduksi keterangan dari saksi yang berbeda tadi saat cross examination ini, apakah memang karena fondasinya kurang kuat atau memang secara bukti material itu tidak ada fakta-fakta keras bahwa sebenarnya tidak pernah terjadi penganiayaan itu? Kita masuk ke pembahasan kedua, berarti bagaimana saya mencoba menakar kualitas keterangan saksi berdasarkan apa yang tercantum di dalam BAP. Saya mundur dulu satu langkah. Di dalam psikologi forensik ada sejumlah memori atau ingatan manusia. 2 diantaranya relevan untuk persidangan ini adalah episodic memory dan semantic memory. Episodic memory adalah ingatan yang mengandalkan pada pengalaman langsung seseorang tentang suatu peristiwa. Dia lihat langsung, dia dengar langsung, atau dia endus langsung. Sementara semantic memory adalah ingatan yang bersumber dari bukan pengalaman langsung, tapi informasi yang dipasok atau bahkan mungkin diajarkan oleh pihak tertentu untuk kemudian disampaikan oleh saksi kepada penyidik. Nah, BAP dari 2 orang saksi itu isinya yang diperlihatkan ke saya adalah 100% sama. Apa artinya? Artinya sebetulnya saya tidak bisa memastikan apakah ini episodic memory atau semantic memory. Namun, karena 100% sama, maka saya menangkap kesan kuat bahwa ini lebih condong sebagai semantic memory, bukan episodic memory. Itu artinya 2 saksi tersebut, sebagaimana tercantum di dalam BAP, patut diduga menyampaikan ke penyidik hal-hal yang tidak mereka alami secara langsung. Melainkan hal ihwal yang dipasok ke dalam kedua saksi tersebut, didiktekankah, diajarikah, atau sejenisnya, untuk kemudian kedua saksi ini sampaikan kepada penyidik persis sama tercantum di dalam BAP. Semakin kemungkinan errornya menjadi besar adalah karena apa yang tercantum di dalam BAP, kuat dugaan saya adalah hasil reproduksi juga dari penyidik. Sesudah disampaikan, tidak ada verbatim, tidak ada kata per kata, kalimat per kalimat, tapi apa yang dicerna dalam proses berpikir penyidik, kemudian diterjemahkan dengan standar bahasa penyidik ke dalam bahasa tulisan. Saya tanyakan di ruang sidang, seberapa jauh kita yakin bahwa proses berpikir penyidik adalah akurat sebagaimana disampaikan oleh saksi? Kita baru bisa memastikannya kalau pada saat yang sama penyidik bisa menunjukkan kepada kita verbatimnya mana. Dan yang kedua, seberapa yakin kita pada standar kualitas berbahasa seorang penyidik? Bukan berarti saya meremehkan ya, tetapi izinkan saya untuk mempertanyakan apakah standar berbahasa saksi yang masih berusia kanak-kanak, yang notabene kelas 1 SD, akan sama tidak? Akan terwakili tidak oleh standar berbahasa seorang penyidik yang sudah berusia dewasa ini? Saya tidak tahu. Karena itu, saya menganggap ada persoalan terkait dengan kualitas kerja penyidik pada perkara ini. Jadi persoalan yang sangat mendasar lagi-lagi terletak di titik hulu. Yaitu, paling tidak seberapa jauh sesungguhnya kompetensi penyidik dalam melakukan penyidikan. Boleh saya simpulkan ini artinya keterangan anak-anak ini satu, mereka juga karena seiring berjalannya waktu ada unsur memori bias di situ. Kemudian boleh saya simpulkan juga bahwa ini sebuah pernyataan atau kesaksian yang difabrikasi. Mungkin. Dan
sebagai seorang anak pasti harus punya trust dulu kepada orang yang menitipkan kalimat-kalimat itu, narasi-narasi itu, sehingga si anak mau menerima itu dan kemudian keluar seperti apa yang diinginkan oleh si orang dewasa ini. Sedikit banyak kita masih bermain dengan asumsi sebetulnya. Akan beda cerita ketika kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Yaitu bagaimana di ruang sidang saya mencoba menakar kualitas keterangan berdasarkan situasi empiris. Oke. Jadi sungguh-sungguh ada denah kelas, saya pertanyakan ke penasihat hukum dan juga jaksa penuntut umum, apa yang diingat oleh anak tersebut, apa yang sedang dilakukan oleh saksi tersebut, kemudian kapan mereka merasa peristiwa itu disaksikan, kemudian juga bagaimana sesungguhnya tindak tanduk terdakwa sebelum melakukan aksi sebutlah pemukulan, dan apa gerangan yang menyebabkan kedua saksi ini yang tengah melakukan aktivitas tertentu sekonyong-konyong berpaling ke arah yang disebut-sebut sebagai lokasi kejadian. Tambah lagi, di situ ada sekian banyak kursi, di situ ada sekian banyak siswa, tetapi entah kenapa yang dijadikan sebagai saksi oleh penyidik adalah siswa yang berada di posisi paling berseberangan di sana. Jadi korban ada di sini, di sebelahnya ada siswa-siswa lain, di depannya ada siswa-siswa lain. Kenapa mereka tidak dijadikan saksi? Padahal kita pantas untuk beranggapan bahwa menimbang jarak mereka yang sangat dekat, boleh jadi mereka lebih mampu melakukan pengamatan dan memiliki ingatan yang lebih jernih tentang apa yang mereka saksikan ketimbang anak-anak yang berada sekali lagi pada posisi jauh di seberang, betul-betul di seberang. Anda ke sekolah negeri 04 Pak Ito? Saya tidak ke sana, tapi diperlihatkan denah kelas itu oleh penasihat hukum. Dan ketika Anda tanyakan kenapa bukan siswa yang berada duduk di dekat korban, apa jawaban dari Penasihat Jaksa? hukum mengatakan tidak ada penjelasan. Itu artinya barangkali sekiranya pertanyaan yang sama diajukan ke penyidik, mungkin juga penyidik akan kebingungan sendiri. Kenapa kemudian dari 20-an anak atau 20-an siswa di kelas, yang menjadi saksi hanya 2 orang, dan yang posisinya yang paling berjauhan. Oke. Pak Andri, jadi apa kesimpulan dari itu? Iya, ya kalau itu kan Pak Reza bagian dari ahli yang kemarinnya. Itu secara gamblang sebenarnya sudah digambarkan Pak Reza. Kemudian kami juga menghadirkan Pak Susno dan terakhir tadi dokter forensik ya. Karena akhirnya ya kita harus berkesimpulan bahwa memang perkara ini sebenarnya perkara yang harusnya tidak sampai ke persidangan. Ya, perkara ini kenapa bisa sampai ke persidangan karena memang ada kuasa ya, ada wewenang, ada penyalahgunaan wewenang sedemikian rupa sehingga seorang guru honorer yang tidak berdaya ini harus dipaksa bersalah dan mengikuti persidangan ya, karena memang bukti-buktinya sangat lemah sekali ya, mengandalkan kepada keterangan anak yang sudah dipaparkan oleh Pak Reza tadi. Kemudian tadi gongnya juga kita melihat bahwa ternyata sapu ijuk yang selama ini jadi tumbal dan nama baiknya direndahkan ya, karena kita tahu sapu kan fungsinya baik kan untuk menyapu apa semua. Ini juga ibaratnya sapu lah yang berbicara melalui dokter forensik tadi ya. Ya, karena kan seperti misalnya mayat atau benda mati kan tidak bisa bicara kan. Baik. Tapi dengan keahlian, keilmuan dokter forensik sudah menjelaskan bahwa sapu bukan pelakunya. Baik, Gitu. Pak Andri, itu kalau kita bicara terkait dengan saksi anak-anak ya di kelas 1A. Bagaimana dengan saksi dari guru? 2 diantaranya sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Ya, dari saksi 3 guru yang paling penting keterangannya adalah saksi Ibu Lilis. Ibu Lilis adalah wali kelas dari kelas 1A, kelasnya korban. Itu clear bahwa tanggal 24 Ibu Lilis di kelas mulai dari jam 8 sampai jam 10 tidak ada kejadian. Dia keluar dari kelas cuma jam 9, pergi absen di ruangan sebelah yang cuma beda 1 ruangan, tidak cukup 5 menit. 3 menit lah dikatakan begitu, dan kembali lagi ke kelas. Itu nggak ada kejadian apa-apa. Ini menandakan apa? Bahwa seorang saksi yang sudah disumpah dewasa, itu kan keterangannya harus kita anggap sebagai keterangan saksi. Jelas clear mengatakan bahwa tidak ada kejadian itu. Kemudian guru-gurunya juga tidak mengetahui bahwa ada kejadian hari itu. Kepala sekolahnya juga mengatakan demikian. Bahkan mereka sudah menanyai semua, dari 17 siswa, cuma 3 yang mengatakan bahwa ada kejadian itu, yaitu korban dan 2 saksi. Jadi kalau misalnya hari ini jaksa mau membuat tuntutan, ya kami jadi bingung dia mau mendasarkan apa nanti menuntut misalnya Bu Supriyani. Baik.
Saya ke Mas Reza. Menuntut bebas bisa saja sebetulnya. Kenapa? Jaksa bisa Ya, saja mudah-mudahan. menuntut bebas. Bisa saja menuntut bebas, ya. Tapi kemudian kan itu marwahnya jaksa nantinya Oh belum yang tentu. Justru seandainya kita menyimak sesi demi sesi persidangan dan kita selaku lay people, selaku awam memandang memang tidak terjadi peristiwa pidana, lantas jaksa juga secara konsekuen menuntut bebas, betapa mulianya. Ya.